Yo, what's up guys, and welcome back to Best in YouTube channel sama gue Marvin. Dan yes, inilah dia guys, Samsung Galaxy S20 Ultra yang akhirnya nyampe juga ke studio setelah menunggu sangat lama guys. Dan gue gak sabaran pengen unboxing ini dan ngajakin kalian semua juga ngeliat apa aja isi kotak dari Samsung Galaxy S20 Ultra versi resmi Indonesia. So, yes, langsung saja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke guys, kita buka dulu plastiknya ya. Siap. Warna yang gue ambil ini, as you guys can see, warnanya adalah abu-abu. Jadi kalau kita lihat, ini dia guys, Cosmic Gray, ROM 128GB, RAM 12GB. Gue agak bingung kenapa ROM-nya cuma 128GB ya guys. Padahal kan zaman 2020 lagi, sekarang semua udah butuh memori yang gede. Kenapa Samsung cuma kasih varian Ultra lagi kan? Bagi kameranya nanti yang super gede juga filenya cuma kasih 128GB. Mungkin nanti akan ada varian yang lebih gede memorinya. We don't know. But again, yes, ini dia guys. Untuk perakitannya udah dibuat di PT Samsung Electronics Indonesia Cikarang, Bekasi. That's it. Nggak ada tulisan apa-apa lagi kecuali di bagian samping Samsung Galaxy S20 Ultra. So, langsung aja kita buka boxnya. Oke, so bentar kita taruh dulu. Ada stiker email seperti yang biasa gue tanyakan ke kalian dan ada aja yang menjawab. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, di bagian atas ada kotak yang isinya adalah ada case dan ada buku manual. Akhirnya tertulis juga kalau dalam kotaknya ada case, biasa nggak dikasih tahu. Sama ini ada SIM card ejectornya. Nanti kita cek juga SIM card ejectornya, SIM card tray-nya apa. Oke, case yang dikasih seperti biasa guys, bawaan silikon dan dalamnya juga ada quick start guide. Sebentar. Nah, ini dia, ada quick start sama panduan singkat, bahasanya Indonesia. Dan ada case silikonnya. Kotaknya gede banget cuy. Nah, kita lanjut ke dalam, ada si Samsung Galaxy S20 Ultra warna Cosmic Gray. Bisa teh, gede banget. Oke, gue pinggirkan dulu, kita lihat dulu isi dalamnya apa lagi ya. Oke, jadi ini dia isi yang di dalamnya guys. Pertama ada fast charger 25 wattnya Samsung yang udah USB Type-C. Jadi ini standar udah dari seri A70 kemarin udah pakai si charger fast charging ini. Katanya udah kompatibel sampai yang 45 watt. Tapi setelah dicek juga katanya perbedaannya tuh tipis banget guys. Jadi kalian nggak perlu spend ke yang 45 watt, cukup 25 watt udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup. Apaan sih, maaf. Oke, lanjut. Dalamnya ada, ini ada kabel, ini adalah earphone Samsung 2 AKG seperti biasa yang kalian dapatkan di Samsung S series. Sekarang juga udah didapatkan lagi di S20 Ultra dan ada pilihan untuk ear tipsnya. Dan terakhir adalah kabel USB-C to C. Jadi ini yang udah standar 2020 lah ya, buat phone flagship udah C2C. Oke guys, so ini dia Samsung Galaxy S20 Ultra. Wah, gila, lihat tuh guys, modul kameranya gede banget, tebel banget, kayak domino gitu ya, kayak gaplek kali ya. Kalau yang sering main gaplek, boleh tulis komen di bawah. Oke, sekarang kita coba buka dulu aja kletek plastiknya. Jadi belakangnya ada plastik kayak gini doang guys. Kemudian di bagian depan sih ada screen protector. Jadi nggak usah dibuka. Nah, ini bagian belakangnya gue suka banget sama warna grey-nya ini. Ini kayak bisa dibilang warna 2020 ya, karena beberapa mobil-mobil baru yang keluar gue lumayan demen mobil juga. Gue lihat ada Mazda 3, itu warna abu-abu ininya keren banget. Sama ada lagi BMW seri 3 yang baru G20, itu juga warna abu-abunya keren banget yang model-model kayak gini. Mungkin buat kalian yang punya mobil warna kayak gini nanti bakal cocok banget kali ya warnanya. Sekarang kita di bagian depan. Nah, di bagian depan layar curve-nya emang agak sedikit berkurang, gue harus akuin guys, nggak se-curve biasanya. Jadi kita langsung hidupin aja ya. Oke, here we go. Samsung Galaxy S20 Ultra LTE. Jadi
Yes, ini yang varian masih 4G guys, belum 5G. Yang 5G itu yang beredar di Amerika aja, yang pakai Snapdragon 865. Ini yang versi Indonesia menggunakan Exynos 990, jadi dia menggunakan chipset yang masih 4G, jadi belum bisa 5G. Makanya biar kalian tahu juga, 5G itu mungkin di Indonesia minimal masih 3-4 tahun lagi guys. Jadi kalau kalian mau biasa ganti HP per 3 tahun 4 tahun, jangan mikirin 5G dulu sebagai komponen utama, karena belum bisa dibilang faktor utama buat dipakai di Indonesia lah. Oke, yes, gua setup dulu, nanti gua balik lagi. 2000 years later. Oke guys, I'm back. Sekarang udah selesai setup si Samsung Galaxy S20 Ultra-nya. Aduh, belakangnya semua jadi fingerprint ya. Biasalah guys ya. Nah, sebelum kita lanjut, gue pengen ngajakin kalian semua lihat sebentar perbandingan ukuran guys dari si Samsung Galaxy S20 Ultra ini dengan gue ada iPhone 11 Pro yang gue pakai sebagai daily driver gue. Nah, kita coba lihat. Gila guys, ukurannya bener-bener beda jauh. Bisa dibilang ini 1,3 kali lipat lebih gede. Lihat tingginya bener-bener luar biasa. Karena gue sendiri sebelumnya pakai yang Pro Max, akhirnya gue jual, gue pakai yang Pro biasa aja karena emang yang Pro Max gede banget. Ini bisa dibilang lebih gede lagi dari Pro Max guys. Nah, ini ukuran layarnya berapa nih? 6,9 inci, jadi hampir 7 inci. Nah, sama gue compare satu lagi ke OnePlus 7 Pro yang gue baru aja review, video reviewnya lagi on the way. Ini juga masih sedikit lebih tinggi tuh guys. Tuh, sedikit sih memang. Tadi bisa dibilang kalau kalian mungkin pakai HP yang selonjong OnePlus 7 Pro, Galaxy S20 Ultra ini bakalan sedikit bedanya. Jadi tapi tetap lebih gede. Mungkin ini HP yang paling gede yang gue pernah coba selama ini kali ya. Lebih gede daripada Samsung Galaxy Note 10. Oke guys, sedikit informasi buat spesifikasi dari Samsung Galaxy S20 Ultra. Pertama, chipsetnya dia udah pakai Exynos 990, itu 7 nanometer, RAM 12GB, ROM 256GB, UFS 3.0. Kemudian juga layarnya 6,9 inci Dynamic AMOLED 1440p resolutionnya dengan 120 Hz. Nanti kita bakal bahas itu lebih lengkap lagi. Kemudian ada IP68 Water and Dust Resistant. Kacanya sendiri depan belakang udah pakai Corning Gorilla Glass 6. Kita pindah ke bagian belakang. Ini ada total 4 buah kamera. Lensa utama 108 megapiksel. Lensa telefoto yang ada di bawah ini periskopnya 40 megapiksel. Lensa ultrawide 12 megapiksel dan ada lensa TOF 0,3 megapiksel. Kemudian untuk lensa selfie-nya ada lensa selfie 40 megapiksel. Wah, gede banget. Nah, satu lagi adalah baterainya. Itu baterainya menggunakan 5000 mAh dan ada teknologi fast charging 25 watt, ada juga wireless charging fast charging 15 watt dan juga ada reverse charging wireless 9 watt. Oke, sekarang gue pengen ajakin kalian semua sedikit ngetesin kameranya. Nah, ini kamera 108 megapikselnya. Wow, penasaran ya? Gue coba ngambil sebuah mainan gua di sebelah ini dan kita akan coba foto. Nah, kalau kita tes guys, lensa periskopnya tadi, lensa telefoto, lensa zoom ya, kita bisa dikasih pilihan hingga 100 kali zoom, 100x yang Samsung kasih nama 100x space zoom. Nah, kalau kalian mau pakai mode 108 megapiksel ada di bagian pergantian rasio. Jadi kalau kalian mau ganti di 3.4 resolusi 108 megapiksel. Gue akan coba ngambil sedikit foto dari balkon apartemen gue buat kasih gambaran 108 megapiksel itu seperti apa. Oke, selanjutnya gue pengen ngetesin fingerprint sensor dari si Samsung Galaxy S20 Ultra ini karena dia menggunakan ultrasonic fingerprint sensor yang versi baru, katanya sedikit lebih cepat, tapi langsung aja kita coba. Gue udah daftarin tadi jari jempol gue ke si smartphone ini dan langsung aja kita coba. Oke. Yes, ini berasa much improvement dari sebelumnya. Oke, wow. Oke, ini jadi lebih usable sih menurut gue dibandingin sama waktu itu gue di Galaxy Note 10 even masih slow. Ini udah jauh lebih cepat. Good job Samsung. Nah guys, satu hal lagi yang gue harus mention ke kalian adalah masalah di bagian pengaturan ini. Jadi, out of the box, settingan dari Samsung Galaxy S20 series itu menggunakan tingkat penyegaran atau refresh rate-nya 60 Hz. Dan resolusi utamanya adalah, ini dia, Full HD aja. Dia nggak pakai resolusi WQHD+, dimana itu lebih tajam. Gue coba kurangin sedikit ya, biar kalian lebih enak juga lihatnya. Makanya gue agak bingung kenapa Samsung menggunakan resolusi ini, tapi dia refresh rate-nya dia nggak naikin ke 120 Hz. Karena di 120 Hz ini kita, wah jadi lebih
snappy gitu guys. Mungkin kalian nggak bisa lihat di kamera, tapi ini bener-bener 2 kali lipat dan bener-bener berasa lebih smooth. Ini kayak cairan gitu, kayak fluid banget dan memberikan ya pengalaman yang berbeda sih. Dan ini yang gue tunggu-tunggu banget dari Samsung Galaxy S20 yang baru. Dan setelah gue lihat memang 120 Hz itu beda banget. Sedikit improvement dari 90 Hz yang ada di OnePlus 7 Pro, makanya gue penasaran buat gue cobain pakai sehari-hari. Tadi ingat kalau kalian mau setting utama, ingat diganti ke 120 Hz-nya settingannya ini. Dari awal 60 Hz diganti ke 120. Oke guys, nah jangan lupa satu lagi adalah rasio atau resolusinya. Ini kalian nggak bisa pakai yang 1440 untuk menggunakan mode 120 Hz. Jadi kalian harus pakai mode FHD Plus Full HD buat menggunakan 120 Hz. Dan terakhir guys, tes yang gue pengen lakuin adalah ngelihat hasil AnTuTu benchmark dari Samsung Galaxy S20 Ultra. So, here we go. Wow. Oke guys, so ini dia hasilnya 511.459 untuk Samsung Galaxy S20 Ultra. Ya ini gue tes pertama ya, jadi gue belum kira-kira kayak mungkin angkanya masih bisa berubah-ubah sedikit, tapi gue rasa karena ini tes pertama ya kurang lebih segini hasilnya, 511.459 ya standar flagship tahun 2019-2020 lah kurang lebih. Oke, nah satu lagi sebelum kita lanjut, gue pengen coba lihat SIM card tray dan gue pengen ganti SIM card gue, dan gue akan masukin ke Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Oke, nah ini dia guys, jadi slot SIM cardnya ini adalah hybrid slot, dimana dia masih pakai bahan plastik, agak disayangkan juga, HP 18 jutaan ini. So agak sedih, coba langsung aja gue akan coba copot SIM card gue dari HP gue yang lama, OnePlus 7 Pro. You have served me well. Dan gue akan pindah ke Samsung Galaxy S20 Ultra. Good boy. Oke guys, sekarang SIM cardnya udah masuk, gue akan mulai pengetesan gue dengan Samsung Galaxy S20 Ultra. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut lagi untuk video reviewnya dan update-updatean lainnya, kalian boleh follow Instagram kita @basindotech. Gue taruh di mana aja di sini, dan juga reviewnya akan segera tayang. Mungkin gue usahain dalam waktu 2 minggu, maksimal 3 minggu ke depan. Oke itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Boleh klik tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan videonya. Subscribe juga ke Basindotech YouTube channel buat video tech and gadget yang ada di Indonesia. Nah gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao!